bersabar kepada Allah? Nah, kita pasti punya masalah. Ustadz punya masalah, pasti punya masalah. Presiden punya masalah, pasti punya masalah. Semua orang pasti punya masalah. Masalah itu kita setiap hari ada. Cuma ada orang yang masalahnya pas satu fase, masalahnya tuh kayak naik banget, jadi kayak nggak beres-beres, datang bertubi-tubi. Ada fase landai tapi tetap ada masalah, cuma nggak seperti yang fase tadi. Ngalamin yang ngalamin, semua orang pasti ngalamin, bukan cuma saya doang, bukan mereka-mereka doang, kita semua ngalamin fase kayak gitu. Apa yang membuat kita bertahan? Apa yang membuat seorang itu bertahan dengan masalah? Iman. Nah, iman kayak apa sih yang dimaksud? Jadi iman yang mengajarkan dia bertahan karena iman akan mengatakan latai asu min rahmatillah, jangan berputus asa dari rahmat Allah. Inna nasrullahi qarib, pertolongan Allah itu sudah dekat. Jadi bertahanlah, sabar, pertolongan Allah itu sudah dekat. Allah itu pasti nolong hambanya yang sabar. Gak mungkin dianggurin, gak mungkin Allah ninggalin, gak mungkin dicuekin. Itu gak mungkin. Ketika kita mengatakan, kok bisa sih Allah ninggalin saya? Pasti bukan iman yang ngomong itu. Semakin soleh kita, semakin beriman kita, pasti akan semakin banyak masalahnya. Nah, Hadu ibtilah al-anbiya, yang paling berat cobaannya ya para nabi. Dunia ini bukan untuk senang-senang, bukan untuk foya-foya, bukan juga untuk happy-happy. Tapi dunia ini itu untuk mencari amal sebanyak-banyaknya. Nah, ketika kita ada masalah, kemudian kita bersabar, itu akan menjadi amal soleh untuk kita. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, jadi bersabarlah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqiyu bis-sabri was-shalah, innallaha ma'as-sabirin. Wahai orang-orang yang beriman, mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Sungguh Allah beserta orang-orang yang sabar. Quran surat Al-Baqarah ayat 153. Ada juga hadis dari At-Tabrani. Wa qala alaihi sholatu wassalam, laukana sabru rajulan laka rajulan karim. Jika sabar itu seorang laki-laki, niscaya ia adalah orang yang pemurah, dan Allah menyukai orang-orang yang sabar. Hadis riwayat At-Tabrani. Jadi sabar itu banyak ya. Ada sabar ketika kita diberi sakit, sabar ketika kita menghadapi musibah, sabar ketika kita dikucilkan oleh orang lain, dan sebagainya. Banyak banget. Nah, Allah tidak pernah menaruh tanggung jawab di pundak orang yang salah. Kamu yang terpilih, itu berarti kamu yang mampu. Orang lain belum tentu sekuat dan setegar dirimu. Sabar itu indah, namun bukan sesuatu yang mudah untuk kita harungi. Sabar itu sulit, perlu menahan segala rasa yang membara. Antara marah dan kesedihan perlu dibekukan dengan mendiam dan senyuman. Skenario Allah itu sangat-sangat luar biasa. Kita cukup bertahan dengan sabar dan ikhlas, karena hal itu yang akan membawa kita sampai ke titik kebahagiaan yang tidak pernah kita duga, bahkan melebihi ekspektasi kita sendiri. Yakinlah, gak akan rugi ketika kita sabar, karena sabar itu gak mudah, maka balasannya juga gak kecil, besar banget dari Allah. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Tidak semata-mata Allah itu memberimu beban ujian, kecuali Allah tahu bahwa kamu itu mampu. Maka bertahanlah, bersabarlah, pasti ada kemudahan di setiap kesulitan. Nah, mungkin itu tadi sharing dari saya. Mohon maaf apabila banyak banget kesalahan, baik dari perkataan maupun dari isi yang tadi saya sampaikan. Semoga ilmu yang kita dapat bisa bermanfaat. Amin, amin, Allahumma amin. Sekian, wallahu muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.